Oke, Om Swastiastu, sahabat belajar Hindu dimanapun berada. Jadi pada kesempatan hari ini, semoga kita selalu dalam lindungan di Sang Yang Widi Wasa dan sehat selalu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview ada buku yang luar biasa bagus. Ini adalah buku yang saya unduh dari laman PHDI Pusat. Ini buku ini sangat luar biasa, yaitu berjudul Hindu bagi Pemula atau Dharmika. Jadi memang buku ini diperuntukkan bagi para Dharmika secara khusus dan bagi umat Hindu secara umum ya. Jadi dalam buku ini itu terdapat beberapa hal-hal penting terkait agama Hindu ya. Oke, baik, kita akan review sekilas terkait buku ini. Namun sebelum itu tentunya sebagai agama Hindu itu kita wajib harus memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang kehinduan agar nanti dalam perjalanan kita dalam kehidupan ini tidak menemukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi kita terkait dengan kehinduan kita ya. Oke, mari kita review singkat buku ini. Jadi buku ini itu diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tahun 2023. Baru ya, baru 2 tahun terakhir. Nah, kemudian saya lanjut saja langsung ke ini ada pengantar dari Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, yaitu Bapak Wisnu Bawatenaya. Ini adalah Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat ya. Jadi beliau dalam kata pengantarnya menyambut baik buku ini karena buku ini sangat dibutuhkan dan penting sekali untuk masyarakat, pada khususnya untuk Dharmika yang sebagai agama Hindu pemula seperti itu. Kemudian berikutnya ada kata pengantar dari Balitbang PHDI Pusat, Badan Penelitian dan Pengembangan PHDI Pusat. Jadi di sini juga beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita menjadi Hindu itu banyak sekali ajaran-ajaran Hindu yang dikonotasikan negatif oleh lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Di antaranya agama Hindu kolot, agama Hindu agama bumi, agama Hindu terlalu pemborosan dan seterusnya. Di buku inilah dijawab semua permasalahan yang terjadi yang seperti yang saya sampaikan tersebut ya. Mari kita lihat daftar isi daripada buku ini. Oke ya, itu yang pertama itu bab 1, ini terkait tentang apakah agama Hindu itu. Jadi di apakah agama Hindu itu berarti ada pengenalan tentang agama Hindu di awal, di mana kita akan belajar tentang sejarah agama Hindu, kemudian sekilas tentang kitab suci Weda ya. Kemudian sistem ketuhanan Hindu ya, yang di situ ada sistem ketuhanan Hindu yang menyebutkan banyak Tuhan, kemudian sistem kehinduan yang monoteisme, semua dijelaskan di sistem kehinduan ini. Kemudian yang bagian D ada tri kerangka agama Hindu. Nah, ini merupakan pilar utama untuk agama Hindu, di mana tri kerangka ada tatwa, susila, dan acara. Ini juga sangat bagus untuk dipelajari. Kemudian yang E ada Pancasrada sebagai dasar daripada keyakinan kita sebagai agama Hindu. Kemudian ada surga dan neraka menurut Hindu. Ini tentu saja berkaitan dengan karma wasana dan karma pala kita. Sehingga di sana nanti di buku ini akan ditemukan surga cuta dan neraka cuta. Seperti itu. Nah, kemudian pada bab 2 di sini menjawab berbagai permasalahan-permasalahan, baik pertanyaan, pernyataan tentang Hindu itu sendiri, di mana salah persepsi terhadap Hindu. Jadi banyak sekali miskonsepsi yang terjadi di lingkungan kita terkait agama Hindu. Yang pertama, biasanya itu Hindu adalah agama bumi atau buatan manusia. Nah, ini biasanya berkembang ini seperti ini. Jadi di sini dijawab, seperti apa agama Hindu sebenarnya? Apakah memang agama bumi atau buatan manusia? Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kemudian agama Hindu menyembah banyak Tuhan, ya. Jadi agama Hindu mau menyembah banyak Tuhan. Di sini dibahas kenapa sampai demikian. Kemudian Hindu direpotkan dengan sesaji, pantangan, dan tahayul. Nah, ini
Nah, ini juga, ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita misalnya melakukan komparasi dengan agama-agama yang lainnya. Kemudian Hindu mengenal kasta dan membeda-bedakan manusia. Ya, jadi kita ketahui bersama agama Hindu yang kita miliki ini itu ada namanya warna ya. Ada dari Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Itu yang dimaksudkan di sini. Apakah itu masih relevan dengan kehidupan saat ini ataukah seperti apa? Itu dibahas di sini. Ya, oke. Kita lanjut pada bab 3. Ini pandangan positif tentang agama Hindu. Jadi pandangan positif itu ada 4. Yang pertama toleransi, kemudian Hindu memuliakan budaya, Hindu bersifat fleksibel, dan keberagamaan Hindu. Nah, ini ada 4 ya. Tapi kalau kita lihat ini negatifnya ada 4 juga, positifnya juga ada 4, balance ya. Nah, kemudian bab 4 tentang persembahyangan. Nah, di sini dibahas juga bagaimana tata cara persembahyangan. Dimulai dari tempat suci Hindu, apa-apa saja, ada pura, kemudian pelinggih-pelinggihnya dan seterusnya, semuanya dijelaskan di sini. Kemudian ada pancayatnya, jadi 5 korban suci juga dibahas di sini dari dewayatnya, manusiayatnya, butoyatnya, kemudian fitrayatnya, semuanya dibahas di sini. Kemudian yang ke C ini tata cara persembahyangan ya, dari sikap duduk, kemudian sikap tangan dan seterusnya ya sampai tersandia dan pancasembah. Kemudian yang terakhir di sini ada upacara dalam agama Hindu. Nah, di sini juga membahas tentang ritual-ritual yang ada dalam agama Hindu tapi dibahas secara umum saja ya. Oke, saya kira buku ini sangat luar biasa, sangat dibutuhkan untuk kita khususnya darmika-darmika yang sekarang beragama Hindu, kemudian juga umumnya untuk kita agama Hindu untuk lebih mengenal, lebih diingatkan kembali tentang kehinduan kita. Baik, luar biasa buku ini pada intinya. Setelah ini nanti kita akan bahas satu persatu tentang buku ini di video yang lainnya. Demikian mungkin video ini saya tutup dengan Paramasanti. Tambahan, buku ini saya sertakan di deskripsi, nanti dapat diunduh langsung secara gratis di sana. Terima kasih.